Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Ibu Lia. Saya Mugita Harsono dari 12 IPS 2, nomor absen 27. Di video ini saya akan menceritakan kembali tentang video pemberontakan di ITI yang telah saya tonton. Nah, jadi kenapa sih pemberontakan di ITI itu bisa terjadi di Indonesia? Jadi awalnya itu Kartosuwirjo dia membentuk negara Islam Indonesia atau biasa disebut Darul Islam, yang mana konsep negara ini tuh syariat Islam yang berdasarkan hukum Islam, yang dimana konsep negara ini tuh nggak sesuai sama isi Pancasila. Kemudian Darul Islam ini tuh diproklamasikan lah sama si Kartosuwirjo pada tanggal 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kartosuwirjo juga membentuk Tentara Islam Indonesia, yang dimana tentara ini tuh beranggotakan Hizbullah dan Sabilah yang sebelumnya sudah terbentuk pada masa penjajahan Jepang. Hal lain yang semakin memberikan ruang untuk Kartosuwirjo dan para pengikutnya itu melakukan pemberontakan itu salah satunya karena perjanjian Renville 1947 itu TNI pindahkan dan divisi Siliwangi juga dipindahkan ke Jawa Tengah. Nah, maka dari itulah jadi banyak pemberontakan di sekitar daerah Jawa Barat, dan gak hanya di daerah Jawa Barat aja, pemberontakan DITI itu juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Jadi yang pertama itu pemberontakan di daerah Jawa Tengah. Nah, pemberontakan di Jawa Tengah ini tuh terjadi karena adanya kekosongan kekuasaan militer di 3 daerah, yaitu Brebes, Tegal, dan Kebumen. Nah, yang selanjutnya itu pemberontakan di daerah Sulawesi Selatan. Karena pemberontakan itu awalnya itu disebabkan karena rasa kekecewaan pasukan gerilya Kahar Muzakar yang ditolak oleh pemerintah Indonesia untuk bergabung ke Persatuan Perang Republik Indonesia. Dan kemudian bergabunglah si pasukan Kahar Muzakar ini ke NII pada tahun 1953 bulan Oktober. Nah, selanjutnya di Kalimantan Selatan, pemberontakan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar ini tuh awalnya karena Ibnu Hajar ini tuh sebelumnya udah membentuk suatu kelompok kesatuan, yaitu Kesatuan Rakyat yang Tertindas, di mana kelompok ini tuh dibentuk atas kekecewaan terhadap penataan TNI Angkatan Laut pasca merdeka di Kalimantan Selatan. Nah, selanjutnya itu di Aceh, pemberontakan di Aceh itu dipimpin oleh Daud Berbes, yang dimana si Daud Berbes ini tuh orang yang paling terkemuka di Aceh, pemimpin agama juga. Dia setuju dengan konsep negara Islam Indonesia ini, dan akhirnya dia memproklamasikan bahwa Aceh juga bagian dari NII. Nah, faktor lain dari pemberontakan di Aceh ini juga tuh karena adanya rasa kekecewaan rakyat Aceh karena pemerintah menurunkan status Aceh yang tadinya status keistimewaan, daerah keistimewaan, menjadi daerah yang setara dengan keresidenan. Tadi juga disebutkan bahwa pemberontakan TII di Jawa Barat ini itu semakin memuncak pada tahun 1950, di mana mereka melakukan strategi gerilya dengan untuk menghadapi pasukan TNI, dan untuk bertahan selama perang ini mereka merampas harta-harta warga, yang semakin membuat warga Jawa Barat tuh semakin tidak bersimpati lagi dengan konsep negara Islam Indonesia ini. Nah, usaha dari TNI dan pemerintah untuk memberhentikan pemberontakan di ITI ini dilakukan dengan 2 cara, ada yang dengan cara diplomasi dan juga operasi militer. Yang pertama itu di Jawa Tengah dilakukanlah operasi militer, yang dimana pada saat itu tuh dibentuk Benteng Riders pada tanggal 23 Maret 1953 oleh Kolonel Ahmad Yani. Kemudian dilakukanlah operasi Benteng Negara di Jawa Tengah, dan akhirnya pada tahun 1954 pasukan DITI di Jawa Tengah berhasil dikalahkan oleh TNI. Nah, selain peran TNI juga ada peran rakyat dalam penumpasan pemberontakan DITI di Jawa Tengah ini. Selanjutnya, penumpasan DITI di daerah Kalimantan Selatan itu awalnya dilakukan dengan cara damai. Jadi pemerintah datang dan kemudian meminta kepada Ibnu Hajar dengan pasukan-pasukannya untuk menyerah secara damai, tetapi ditolak, dan justru mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan senjata dan memperkuat pasukan mereka untuk melakukan pemberontakan lagi. Akhirnya karena cara yang pertama ini gagal, dilakukanlah operasi militer.
pada tahun 1959 dan berhasil. Akhirnya Ibnu Hajar pun menyerah pada tahun 1963 dan dihukum mati pada 1965. Nah, selanjutnya di Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat itu awalnya agak susah karena selain semangat dari para pengikut NII, juga mereka mampu dalam bergerilya, dan pemerintah Indonesia tuh pada saat itu tuh fokusnya terbagi-bagi karena adanya pasukan Belanda yang datang kembali ke Indonesia. Nah, jadi dibentuklah Komite Perdamaian yang dipimpin oleh Natsir, tetapi ini tuh gagal. Dan akhirnya pada tahun 1960 diberlakukan Operasi Baratayuda atau Pagar Besi, di mana TNI dan rakyat ini tuh bersatu untuk mengatasi pemberontakan DITI ini. Nah, akhirnya Kartosuwirjo ini berhasil ditemukan dan pada 4 Juni dia ditangkap di Bogor. Kemudian pada tanggal 5 September 1962 Kartosuwirjo dijatuhi hukuman mati di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu. Nah, selanjutnya di Aceh. Jadi di Aceh ini tuh awalnya mau secara militer, tetapi tokoh Muhammad Yasin dia mengusulkan bahwa diadakan saja musyawarah dengan masyarakat Aceh, dan akhirnya berhasil. Dan untuk sebagai gantinya, pemerintah mengembalikan kembali status daerah keistimewaan kepada masyarakat, kepada Aceh. Nah, yang terakhir di Sulawesi Selatan ini tuh yang paling sulit karena pasukan Khan Muzakar ini tuh kan sudah lebih hebat dalam bergerilya, jadi susah. Dan di Sulawesi Selatan ini juga tuh yang paling lama pemberantasannya, selama 5 tahun. Sekian penjelasan mengenai video DITI dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun pengucapan yang belum lancar. Terima kasih.